wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang saya hormati para habaib, para asatidah, para kiai, khususan duriyahnya Syekh Kiai Ali Shodiq Umman, yaitu yang ada di sini Gus Adib dan Gus Fathur Rauf. Saya kalau Fathur Rauf gilingan Fathul Mu'in biasanya karena mirip-mirip. Gus Fathur Rauf, yang saya sebenarnya pertama kali berjumpa dengan Gus Fathur Rauf ini pertama kali nopo? Beberapa kali. Ini kalau Gus Adib niki nggih setengahnya konco-konco ngopi kali Pak Anam kali Pak Wanto niku. Biasanya basul masail, golek-golek masalah kali kula. Begitu pula para penuntut ilmu dan para muhibbin terhadap ulama dan para masyayikh yang hadir di dalam kesempatan di malam 10 akhir. Semoga malam ini menjadi malam Lailatul Qadar dan kita bisa dijadikan orang yang berziarah ke makam ulama seperti 1000 bulan. Jangan seperti beberapa kawan saya, kalau akhir-akhir puasa niku malah dulin, malah mancing. Kenapa? Biar seperti mancing 1000 bulan. Ada lagi yang tidur katek ngomongnya, tidur seperti 1000 bulan. Sebagian teman saya itu nonton bioskop di 10 bulan terakhir. Kenapa? Seperti nonton bioskop 1000 bulan. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak ya, akan tetapi ada beberapa nikmat itu yang karena terlampau banyak, terlampau sering, kita itu lupa. Penyakit daripada nikmat niku terbiasa. Penyakit niku, penyakit kalih kiai, kalih habaib niku terbiasa. Biasa nih kalau selalu melihat habib, selalu melihat kiai niku mboten tapi respect. Kita di sini jarang bertemu dengan Habib Umar bin Hafid. Kalau ketemu rebutan, salaman sampai salto sampai jungkir walik. Kenapa? Karena kita jarang untuk berjumpa. Sampai Habib Umar itu kalau tidak dikawal sama banser atau dikawal sama tentara, mungkin sudah dia ditubruk. Apa tubruk itu? Seruduk. Sudah digeruduk dan seruduk, mungkin meninggal Habib Umar itu karena orang-orang terlampau antusias untuk salaman. Kenapa? Karena kita jarang bertemu. Panjenengan kalau pergi ke Tarim tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Habib Umar itu berjalan, ada yang salaman tapi tidak banyak. Kenapa? Karena ada unsur apa? Terbiasa. Ada unsur sering, itu adalah penyakit daripada sering melihat ulama. Kita jangan sampai semacam itu. Begitu pula biasanya seorang anak, kalau ayahnya itu orang alim, anaknya itu tidak capek belajar dengan ayahnya. Banyak seperti itu, akan tetapi juga banyak anak-anak yang malah ambil faedah banyak daripada ayahnya. Sampai ada Habib Umar Mutahar itu ngomong, al ilmu menurun. Tapi biasa nih menurunnya bukan ke anak tapi ke murid biasanya. Menurunnya apa? Kemudian insya Allah alhamdulillah Kiai Shodiq Usman ini, Kiai Ali Shodiq Umman ini adalah salah seorang yang masya Allah anaknya pun mengikuti jejak-jejak beliau. Saya banyak bertemu orang, bapaknya Kiai, bapaknya Habib, anaknya itu malah pengusaha. Ndak nurun, ndak nurun. Lho niku kata. Kenapa? Saya kira ada penyakit terbiasa. Karena selalu melihat ayahnya kuwi ya ning omah kuwi ya seperti itu ya, beda ya. Vibe-nya di depan orang kali di rumah niku benten. Panjenengan kalau melihat saya di rumah iki kayak Habib-habib biasa. Tapi kalau di depan orang banyak, masya Allah, dokter Habib Ali Bakir Assegaf, LC, MA, PhD, OMG-nya itu ada juga. Kenapa? Ya karena memang caranya auranya berbeda. Auranya berbeda. Sebab itulah jarang Anda melihat anak itu istifadah dengan ayahnya. Illa qalilun nadir. Dan semoga kita semua diberi hidayah, diberi istifadah untuk istifadah
di dalam pondok-pondok yang mungkin pondok-pondok itu dekat dengan apa namanya, dekat dengan rumah-rumah kita, kiai-kiai yang dekat dengan tempat-tempat kita. Jangan sampai kiai dekat dengan rumah kita, Habib dengan rumah kita, Habibnya di Tulungagung, di Ngunut, di Kediri, di Blitar, malah kita tidak pernah ziarah. Yang ziarah itu malah orang-orang jauh, soko Kalimantan teko, soko Sulawesi teko. Niki pondok Hidayatul Mubtadiin, muridnya kan akeh dari luar kota toh, malah sedikit daripada apa Tulungagung. Niku normal niku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beriman awal-awal bukan dari Mekah, malah dari Madinah. Lo Madinah Mekah itu lo jaraknya 3 hari perjalanan. Pada saat itu masih belum ada tol, belum ada apa namanya mobil. Itu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. Kenapa? Ya niku normal. Malah biasanya kalau ada kiai, kalau ada Habib, pertama kali musuh daripada keluarganya sendiri. Niku normal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam niku pertama kali yang memusuhi bukan temannya, bukan jirannya, tapi malah keluarganya. Kenapa? Karena setiap hari melihat tindak tanduk Rasul. Loh biasa kok saya melihat Anda biasa. Sebenarnya bukan biasa, Anda sudah terbiasa. Perkara yang luar biasa kalau Anda lihat sehari-hari menjadi biasa. Nabi Musa membelah laut, engko sisuk Fahrul membelah laut, iki membelah laut, kabeh membelah laut. Akhirnya membelah laut itu biasa, bukan luar biasa. Nggih niku semacam karena Anda terlalu banyak melihat perkara-perkara yang luar biasa. Anda anggap itu, tapi kalau Anda pikir sebenarnya setiap yang ada di dalam dunia ini hampir semuanya itu luar biasa. Cuma kita itu terbiasa atau tidak. Itu yang paling penting. Nikmat Allah, kita itu diberi rasa sehat. Sehat niku nggih luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita sudah kata lakot itu biasanya sebelumnya itu ada qasam. Wallahi lakot. Lamnya itu jawabun lil qasam. Kami sudah menciptakan, sungguh kami sudah menciptakan manusia itu di dalam kabad, di dalam kesusahan, di dalam apa namanya? Kesusahan. Semestinya mayoritas kehidupan manusia itu bukan sehat, akan tetapi malah sakit. Tapi kan kita tidak. Setiap hari kita malah banyak sehatnya. Oleh Allah kita diuji. Kamu sudah terbiasa sehat. Bagaimana dengan terbiasa itu kamu tetap bersyukur dengan rasa sehat. Begitu pula kita terbiasa untuk aman. Alhamdulillah kita jam 11 malam, setengah 11 malam kita keluar tidak takut dibegal. Nggih napa nggih? Ada takut dibegal di sini? Ora ono, malah kadang kala itu saya itu melihat orang itu malah pukul 12 malam baru metu, baru keluar. Saya tuh pernah diajak niku jagongan sampai jam 12 malam. Mata saya niku sudah 1 watt. Saya mau tidur, kata teman-teman saya itu jangan 12 malam ini banci baru keluar malahan. La haula. Loh, jangan kiaskan saya sama ini baru keluar. Loh, kenapa? Karena malam itu di kota-kota yang lain itu berbahaya. Saya dulu ketika masih S2 di Jordan, niku tuh saya itu takut untuk keluar malam. Bukan takut sama penjahat, takut sama aparat saya itu. Kenapa? Kalau lupa bawa paspor, panjenengan ngantor teng penjara. Sampai nanti temennya mana suruh bawa paspor, kita merasa tidak aman, kita itu takut. Kenapa? Dekatnya Israel, dekatnya ini. Jadi kita itu merasa kurang kurang aman. Teman-teman saya dulu di Suriah ketika terjadi perang, padahal Suriah Jordan itu orang-orang itu biasa. Makan siang di Suriah, makan malam di Jordan itu normal. Karena naik bis itu cuma 4 jam. Jadi beberapa guru saya ketemu dengan kawan-kawan dia ulama yang ada di Suriah, diundang, ayo kita makan malam. Makan malamnya di Suriah. Nanti makan siangnya di Suriah, makan malamnya dengan keluarganya di Jordan. Hal itu sudah biasa. Kenapa? Aman. Ketika terjadi perang menjadi tidak aman.
Akhirnya teman-teman saya yang terkena perang itu, yang semestinya PP itu hanya 4 PP itu hanya 8 jam, satu hari itu bisa pulang pergi, dia 4 tahun 5 tahun tidak bisa pulang. Kenapa? Takut katanya, saya kalau pulang nanti itu pemerintah, ISIS atau pemberontak itu rebutan saya, mana yang lebih dulu menemukan nanti direkrut. Karena itu saya tidak berani untuk pulang. Kenapa? Tidak aman. Kita di Indonesia ini alhamdulillah aman, tidak pernah kita takut apa-apa, malah ono sing wedi hantu. Lho nggih napa nggih tahu di mari jarang wedine hantu. Aduh wedi aku, ono hantu, aduh wedi ono gendruwo. Inilah ada nikmat-nikmat yang sering kita yang sering kita lupakan karena terbiasa. Sampai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih walahu qutu yaumi ka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Dibilang barang siapa ketika pagi hari itu merasa aman fisir bihi, di kandangnya, di tempatnya, dengan keluarganya aman, tidak takut apa-apa, tangi yo tangi, tidak ada kerasaan aku dirampok apa ndak ya, mu'afan fi jasadih, sehat walafiat, boten wonten apa jenenge sakit apapun, tangi seger, sik iso jogging, mangan yo sego pecel, sik sempat ngopi meneh. Kurang apa lagi? Walahu qutu yaumihi. Ada makanan untuk hari itu, tidak perlu makanan untuk besok hari itu ono panganan. Sehat walafiat, tidak takut, ada makanan untuk hari itu, tidak perlu daging wagyu. Tidak perlu daging sing larang-larang, sego pecel lho. Atau bakso mungkin. Sompel, cukup Anda bisa hidup pada hari itu ka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha. Dia itu seperti diberi dunia serta isinya. Kenapa? Karena agungnya nikmat ini. Sebanyak apapun uang Anda, kalau tidak sehat tidak akan berguna, tidak ada harganya. Uang itu kalau sudah sakit tidak ada harganya. Uang kalau tidak aman, malah uang itu membuat Anda ketar-ketir, takut apa namanya? Dirampok, takut dirampok itu. Itulah hal-hal yang mesti kita apa namanya? Kita syukuri, kita syukuri. Sholawat serta salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat dan hidayah, rahmatan lil alamin wa hidayatan lil alamin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mempermudah kita mengenal Allah. Di dalam madhab al-Imam al-Maturidi, seseorang ini susah. Di dalam ahli sunnah itu ada dua kelompok besar, gitu. Kelompok Asy'ari dan kelompok napa? Maturidi. Kelompok Asy'ari niku biasanya adalah akidah-akidah yang diambil daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas, dan biasanya itu diambil oleh orang-orang Indonesia, orang-orang pokoknya yang madhabnya Syafi'i, biasanya akidahnya niku napa? Asy'ari. Berbeda dengan Imam Maturidi, niku madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi daripada kota-kota namanya Mawaro An-Nahr, di belakang sungai di Afghanistan itu ada sungai namanya Sungai Jihun. Sungai Jihun itu sungai di Afghanistan. Ulama-ulama di belakang Sungai Jihun yang ada di Afghanistan itu dikatakan ulama Mawaro An-Nahr. Di belakang sungai, bukan sungai berantas ya, bukan, namanya Sungai Jihun. Lek sungai berantas sih itu gaul-gaulane Gus Hatib kabeh kuwi. Iki lek sungai apa? Sungai Jihun kono kuwi, Sungai Jihun. Lah Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu mengambil akidahnya rata-rata daripada kitabnya Imam Abu Hanifah, namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu ada Fiqhul Asghar yang kita pelajari kayak Fathul Mu'in, tutup Fathul Rauf, Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Niku kitab-kitab namanya Fiqhul Asghar atau fikih. Fiqhul Akbar niku akidah.
Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rata-rata mengambil akidahnya daripada kitabnya Imam Abu Hanifah. Beliau mempunyai pendapat yang sangat berbahaya sekali, dan itu adalah salah satu golongan besar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sampai di Nahdlatul Ulama pun ketika mendefinisikan ahlu sunnah, Mbah Fadl Senori pun ketika mendefinisikan ahlu sunnah, siapa itu ahlu sunnah? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Imam Al-Maturidi itu mengatakan bahwasanya jika seumpamanya orang hidup di belantara hutan, di hutan Amazon, atau di hutan-hutan, di padang pasir, di pegunungan, tidak pernah berjumpa dengan ulama, kemudian dia tidak beriman kepada Allah, dia kekal di neraka. Bahaya ini. Tidak pernah ketemu ulama, tapi tidak mengenal Allah, tidak perlu tahu nama Allah, karena nama Allah itu diketahui melewati Nabi. Anda mesti mengetahui ada pencipta di dalam dunia ini. Kalau sampai ada orang tidak mengetahui penciptanya, Imam Al-Maturidi diambil daripada Imam Abu Hanifah, dikatakan orang ini mukhalladuna finnar, kekal di dalam neraka. Berbeda dengan mazhab Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya selama Nabi tidak diutus, mereka itu dikatakan ahli fatrah, yang mana ahli fatrah itu nanti akhirnya akan masuk surga. Akan tetapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak bisa. Selama dia itu mempunyai akal, dan akal untuk mengenal Tuhan tugasnya sama dengan tugasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul itu diutus, hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mengetahuinya itu menjadi lebih mudah. Ibarat ning game, Rasul itu semacam cheat. Apa cheat itu? Kerpean. Ya, macam kerpean. Jadi Allah mengatakan, awakmu ndak usah mikir. Awakmu deloken sapa? Rasul iki, wis to. Wong iki tak kasih sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada orang bisa untuk menirunya. Orang ini bukan manusia biasa, dia bisa membelah lautan, dia bisa berbicara dengan hewan. Sebagian Nabi Sulaiman iso mumbul, menaiki angin, dia ini saya kayak Superman. Yang ini mumbul, dulu itu mumbul. Ini bukan orang-orang biasa. Walaupun dia manusia, tapi basyarun lakal basyar. Kalau memang dia itu perkara yang bisa dibuat oleh manusia, jajal kue gayo. Iso ndak kue membelah lautan? Ora usah lautan, ana sungai Brantas lu belan. Ora bakal iso, paling pol kerupuk sampean belah. Malah usat api belah duren minggu akhir ya. Lah kalau ngono kuwi gampang. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu mempunyai mukjizat yang tidak bisa untuk ditiru. Jadi Rasulullah itu mempermudah kita untuk mengenal Allah. Wis kowe ndak usah mikir, kowe melok aku. Kowe deloken dalil-dalilku, insyaallah kamu akan sampai kepada Allah. Itulah makna Rasul itu sebagai hidayah. Bahkan beberapa ulama itu mengatakan hidayahnya Rasul itu bukan hanya di dalam perkara agama saja, bahkan di dalam perkara duniawi. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun dan diabadikan conversation ini dalam Al-Quran, qala famar rabbukuma ya Musa. Rabbukuma, ya ini ketika itu kan Nabi Harun dan Nabi Musa ada dua orang. Famar rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami itu yang menciptakan segala sesuatu. Laki-laki diciptakan semacam ini, perempuan semacam ini, pitik semacam ini, sapi semacam ini. Tidak ada yang tertukar, tidak ada. Sempurna semua ciptaannya. Dulu tidak ada, kemudian ada. Bukan hanya sampai situ. Tsumma hada. Kemudian Allah mengajari kita bagaimana cara memanfaatkannya. Bukan hanya diciptakan, tapi diajari. So, bagaimana Allah? Diajari. Karena tanpa adanya diajari, susah. Allah menciptakan tumbuhan. Tahu dari mana tumbuhan ini berfaedah? Karena ada daun jambu. Ada jambu itu yang kalau dimakan wong mencret jadi
Mampet. Loh, tahu dari mana itu? Ilmu-ilmu falak tahu dari mana? Beberapa perputaran planet itu berpuluh-puluh ribu tahun. Kok menungso ngerti? Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya di antara terakhir kitabnya Imam Ghazali yang dikarang oleh beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau mengatakan dasar-dasar kedokteran itu tidak mungkin manusia biasa. Dasar-dasar ilmu falak tidak mungkin manusia biasa. Itu yang mengajari adalah Nabi. Dasar-dasarnya nggih. Kemudian dikembangkan oleh manusia karena ada beberapa obat, karena ada beberapa perputaran planet. Itu kalau kita pikir ini mustahil diketahui oleh manusia biasa. Itulah yang namanya al-hidayah. Allah menciptakan kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menggunakannya. Tanpa itu banyak salah kaprah. Kita akan uji coba menjadi kelinci percobaan. Engko ana Miftah jajal pakanan iki kok efeke piye? Oh mati ya aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semacam itu. Ojo mangan iki, ojo mangan kuwi, ojo. Kenapa? Rasulullah barang siapa makan apa itu namanya kurma apa? Ajwa. Nanti kalau Anda makan kurma ajwa ndak kena sihir. Loh piye kuwi? Kok iso ngerti piye? Loh beto. Rasulullah niku diberi memang adalah juru bicara Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mempunyai sesuatu yang tidak kita punya. Cara pandangnya ke dunia itu beda. Rasulullah mempunyai sesuatu namanya an-nubuwah. An-nubuwah. Nubuwah itu adalah sebuah pengajaran daripada Allah. Rasulullah ditraining langsung oleh Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang namanya nubuwah itu adalah hubungan antara Allah dan makhluknya, dan makhluknya kepada Allah. Allah ngajari, Rasul teko terus semacam itu. Sampai kapan tuh ya Rasulullah? Sampai kapan tuh ya Habib? Sampai Allah merasa ini, cukup. Ketika cukup, baru diutus kepada apa namanya? Manusia. Ketika diutus kepada manusia itu dari nabi berubah menjadi rasul. Rasul hubungannya antara Allah dan nabi dan manusia. Nabi tidak, nabi itu hubungannya Allah kepada nabi langsung kepada Allah. Jadi ada semacam tanya jawab antara Allah dan nabi di dalam maqamun nubuwah. Disitulah Al-Imam Ghazali di dalam beberapa kitabnya mengatakan bahwasanya an-nubuwah semacam sixth sense. Apa itu sixth sense? Indra keenam. Orang-orang sekarang ngomong nih indigo, alah kuwi khorot kuwi ngapusi gitu. Ora ono ngapusi. Nubuwah itu semacam sixth sense, al-hasatus sadisah. Yang mana ketika ada nubuwah ini, semua indera kita menjadi lebih kuat. Karena kita mempunyai indera ini terbatas. Tengok saya ini sekarang min. Ndak iso ndelok kadowen, ndak iso. Orang tidak mempunyai min seperti saya. Jarak pandangnya itu terbatas. Tidak semua perkara kita bisa tengok. Karena itu kita memerlukan apa? Teleskop untuk ndelok apa? Bulan. Kita perlu mikroskop untuk melihat bakteri. Kita memerlukan apa namanya? Alat bantu dengar untuk pendengaran yang jauh. Bagaimana bayangkan ketika Nabi bisa mendengar itu semua? Bagaimana ketika Nabi bisa mendengar suara-suara yang ada di makam, bisa melihat jin-jin, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, bisa melihat tanasubul asya, bisa melihat antara dua perkara ini ada apa namanya? Ada keserasian. Gunane iki apa? Oh ada istilahnya kalau sekarang kan kalau ada di Malaysia itu sebagian pohon itu ada barcode-nya. Ada barcode-nya di beberapa pohon itu kita scan thread. Pohon ini namanya apa? Mulai kapan ditanam? Gunanya apa? Di scan itu kita bisa tahu. Bayangkan kalau itu dilihat oleh orang langsung. Jadi ketika Nabi itu melihat apa? Melihat pohon, langsung tahu namanya apa, gunanya apa. Ya itulah yang namanya apa? Nubuwah. Itulah yang namanya nubuwah. Karena itu diutus oleh Allah untuk mengajari kita, bagaimana cara kita itu untuk hidup di dunia sebelum kita hidup di akhirat. Sebab itulah setelah Rasulullah SAW itu meninggal, dipanggil, lihat bagaimana para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah SAW dulu sebelum Rasul datang, masya Allah, gelut terus.
Sebagian gelutnya itu karena sesuatu yang remeh. Di Tarim itu ada kota namanya Taribah sama Demun. Saya punya guru di Malang tuh namanya Ustadz Abdullah Abdul Darut Tauhid Malang. Itu daripada kota namanya Taribah. Abdul itu kabilah daripada apa? Taribah. Antara Taribah dan Damun itu, kata guru saya, dulu pernah terjadi perang selama 40 tahun. Sebabnya apa? Kalah balapan keledai. Lu gitu menan iku. Cuma gara-gara kalah balapan keledai sing mati kuwi ewon. Wadamal harab arba'ina sanatan. Saya diceritani itu kudu guyu, ya kudu nangis. Cuma gara-gara kalah balapan, oh kowe curang. Tidak, aku tidak. Kamu menuduh aku curang. Akhirnya apa? Gelo, cuma karena harga dirinya yang tercalar. Dulu para sahabat sebelum datangnya Rasul, cuma gara-gara masalah sepele bisa apa namanya? Bisa gelut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendidik para sahabat niku selama 23 tahun. Mendidik. Akhirnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, para sahabat niki berubah menjadi asatidatul alam, menjadi pengganti Rasul. Dan untuk menjadi sahabat tidak susah sebenarnya. Cukup para ulama itu mengatakan kalau ada orang itu dikatakan sahabat, maknanya cukup dia pernah melihat Rasul walaupun sekejap, atau Rasul pernah melihatnya walaupun sekejap, dikatakan itu adalah apa? Sahabat. Apalagi yang kumpul dengan Rasul bertahun-tahun, itu namanya akabirus sahabah, sahabat-sahabat yang sepuh, sahabat-sahabat yang senior. Ada beberapa sahabat hanya jumpa sekejap, itu namanya min asohirus sahabah, tapi tetap dia itu sahabat. Kenapa semacam itu? Karena itu adalah kekuatan nurun nubuwah, cahayanya para nabi bisa menjadikan orang yang dia lihat itu menjadi sahabat. Ketika Rasul itu meninggal, menjadi zamannya sahabat dan tabi'in. Ketika berubah menjadi zamannya sahabat dan tabi'in ini, tidak cukup tabi'in ini menjadi tabi'in hanya dengan melihat sahabat. Tidak cukup. Sekali melihat, si turun awak begitu duduk tabi'in loh. Aku kan harus delok sahabat. Tidak cukup. Kenapa? Jangan mau kiaskan antara sahabat kepada Rasul. Cahayanya sahabat terang, tapi lampu seterang apapun tidak akan bisa mengalahkan matahari. Tidak iso. Anda perlu yang namanya mulazamah. Nah, ini penting. Namanya apa? Mulazamah. Untuk menjadi tabi'in harus ada semacam mulazamah. Apa itu mulazamah? Mulazamah itu sering, bukan keterbiasaan, sering melaku bareng. Jadi dididik apa namanya? Dididik khusus. Perlu ada mungkin satu bulan. Panjenengan tahu, kalau ada orang itu lulus kedokteran 4 tahun, kan ada yang namanya koas kan? Koas itu apa? Anda itu dididik, ada macam supervisornya. Supervisor itu akan melihat bagaimana Anda itu nyuntik. Nanti kalau ada supervisor itu operasi, kowe delok wae. Piye caraku ngoperasi? Engko lek nyuntik jajal kowe nyuntik kok piye? Ada semacam mulazamah antara fresh graduate dan dokter yang senior. Kenapa? Agar nurnya dokter itu membekas. Baru setelah itu Anda bisa dikatakan dokter. Tidak bisa Anda menjadi dokter hanya dengan membaca buku. Ora iso. Baru membaca buku, oh kalau lorone kuwi semacam itu, dosise semacam ini, jajal apip sontek jelas. Iku namine jajal iku. Kalau semacam itu, nggak usah
Nggak usah sekolah, aku mau coba ya. Iso nanti menjadi malpraktek. Harus ada semacam mulazamah antara lulusan baru dan dokter senior. Di dalam sahabat dan tabiin pun juga sama semacam itu. Harus ada semacam mulazamah. Mungkin mulazamahnya tidak terlampau lama, cukup 1 bulan, cukup 2 bulan. Semakin turun zamannya, mulazamah perlu semakin lama. Saya tanya kepada siapa itu namanya, Gus Adib. Ini abahnya panjenengan Gus Ali Sodik niku dulu mulazamahnya gurunya sinten? Kiai Ihsan Muhammad Dahlan Jampes, Sohibu Sirojid Tolibin, syarah daripada kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin, terkenal sampai di Arab pun kitab-kitab itu dipakai. Tidak cukup sampai situ, setelah meninggal kasih mulazamah sama adiknya gitu. Marzuki. Adiknya nih nggih. Mulazamah kali adiknya Kiai Marzuki. Bertahun-tahun agar tarbiyah daripada seorang ulama niku membekas seperti luka. Kalau kita dilukai, itu kan ada semacam apa? Codetan kan. Ada apa? Koreng ngomong. Makro panu kuwi. Duduk koreng, ada codetan. Ada bekas. Itulah yang namanya ulama. Ulama mesti membekas. Ulama mesti memberikan bekas. Bagaimana memberikan bekas? Sekiranya murid itu tindak tanduknya, cara ngomongnya mirip gurunya, apa yang diajarkan mirip gurunya. Dan inilah yang dikatakan sanad. Penting saat itu. Kenapa? Agar apa yang dia pahami, orang belajar sesuatu, faham sesuatu yang lain. Belum tentu Anda pelajar, Anda itu belajar, Anda paham. Belajar urusan Anda, faham urusannya Allah. Berapa banyak orang ate ujian sinau, ketika ujian tidak lulus, banyak apa banyak? Banyaknya apa? Belajar iya, faham enggak. Sampai ada siapa itu orang terkenal itu Rocky Gerung mengatakan bahwasanya sekolah adalah apa? Ijazah adalah tanda Anda pernah sekolah. Belum tentu tanda Anda itu pernah berpikir. Berpikir pun belum tentu Anda benar berpikirnya. Lu memang semacam itu. Anda berpikir, saya ini berpikir, belum tentu. Jangan-jangan Anda itu menghayal. Anda bukan berpikir, bayang-bayang nilai rondo piye yo. Dikira Anda itu berpikir, senes niku hanya membayangkan. Berpikir bukan di dalam perkara-perkara yang bisa disentuh dengan apa namanya? Dengan panca indera. Itu namanya berkhayal. Ada orang sebelum sholat membayangkan Allah, berpikir tentang Allah. Saya berpikir tentang Allah seperti guru saya di depan saya sedang berdiri. Niku senes berpikir, niku namanya berkhayal. Berkhayal urusannya dengan panca indera. Berpikir senes dengan panca indera, tapi dengan akal dia perkara yang kuli, tidak bisa disentuh dengan panca indera. Dan yang bisa untuk mendidik, membedakan kepada kita, iki lo berpikir, iki lo berkhayal, niku adalah ulama-ulama yang hakiki. Dan tidak bisa Anda itu dikatakan mulazamah, oh saya ini muridnya Kiai Ihsan Jampes. Tidak bisa. Anda cuma datang 1 hari teko majelis, dan saya jumpa banyak semacam, saya banyak jumpa ya. Saya melihat ada orang umurnya masih 30 tahun, 35 tahun. Ketika saya melihat biografi dia, gurunya itu 200. Saya kaget, dari mulai gurunya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Misriyah, sampai Syekh Said Foda. Umurnya masih 35 tahun. Hampir semua masyayikh dia tulis di dalam dia punya biografi. Loh, umur Anda masih 35 tahun. Kok iso Anda belajar dengan guru-guru semacam ini? Sebagian guru-guru itu super sibuk dan tidak mau menerima murid sembarangan. Oh iya, saya cuma hadir majelis umumnya. Lah itu kurang ajar gue jenenge. Iku namanya ada semacam penipuan. Yang namanya guru niku harus ada qiraah, harus ada semacam apa namanya mulazamah, sampai guru itu memberi bekas, baru dikatakan Anda adalah murid guru itu. Anda sebagai juru bicara, Anda sebagai wakil daripada guru itu. Kalau panjenengan hanya
menjadi seorang ustadz, kemudian ada satu orang datang di majelis Anda hanya satu kali, tidak bisa Anda katakan orang ini adalah apa namanya, murid saya, orang ini adalah perwakilan daripada saya. Tidak, wong dia itu hanya hadir tabarukan saja, itu bukan murid Anda, yakni kenalan. Aku tahu ndelok, murid bukan. Berbeda, lihat Kiai Ali Sodik Usman, kayak Sodik Uman ini mulazamah dengan Mbah Ihsan Jampes, mulazamah baru dikatakan itu adalah muridnya. Kemudian masih dengan Kiai Marzuki, muridnya juga, mulazamahnya lah lama. Akhirnya menjadi apa, ulama. Sanadnya niku jelas. Latih kepada Ihsan Jampes, kepada guru-guru nih. Kenapa? Apa makna syarat itu? Maknanya apa yang diyakini, apa yang diketahui oleh kiai ini qualified, sudah teruji kebenarannya. Kalau tidak ada gurunya, hanya membaca otodidak, Anda belum tentu dianggap memahami kitab ini. Anda mungkin salah faham, karena Anda itu bukan nabi. Nabi tidak mungkin salah faham, datang wahyu tidak mungkin salah faham. Orang biasa moco kitab rata-rata salah faham. Wong banyak kok orang mentafsirkan la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, menghabiskan banyak biaya. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Yo lek dudu, lek iya apa ndak isin. Loh, orang-orang semacam ini yang belajar tidak ada gurunya, tidak ada yang apa ya, mengetes, menguji pengetahuan dia itu benar atau salah. Tidak tahu, ketemu ulama, hadir cuma majelis-majelis umum semacam ini, tidak pernah ngaji bareng. Ayo jajal, ada ulama satu menghadapi 5 orang, jajal ngaji yo, baru bismillahirrahmanirrahim wes salah. Saya pernah jumpa orang, wah gelarnya masya Allah, ngalang-ngalai kulo gelare. Begitu ngaji bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dibocok alam. Alam. Oh. Alammu wis beda soalnya. Awakmu alam taro, aku alam nasroh. Wis beda alam. Kenapa? Anda pernah sekolah, tapi Anda tidak pernah berjumpa dengan masyayikh. Anda tidak pernah berjumpa dengan masyayikh-masyayikh yang murabi dan orang-orang yang sanadnya jelas. Itu yang pasti benarnya, insya Allah. Kenapa? Karena maklumatnya, apa yang dia ketahui itu qualified. Sebab itulah berkah. Setengah. Loh, saya tidak menafikan, oh kalau tidak mempunyai guru tidak berkah. Mungkin berkah, mungkin tidak. Tapi orang yang gurunya jelas, insya Allah pasti berkahnya. Dan orang-orang niku ketika hal-hal yang kurang apa nggih? Kurang makluf, kurang terbiasa. Kok moro-moro ono cukulan anyar, ono Gus Adib, orang ngerti gurune sopo, moro-moro membuat klaim yang tinggi-tinggi. Wah, aku ketemu karo Nabi iki ning dalam mimpi wis sing mulai-mulai. Ternyata setelah dicek, ternyata bukan Gus, bukan kiai, ternyata dukun. Ternyata bomoh. Kenapa? Ya semacam itu, sanadnya tidak jelas loh. Kalau kiai yang hakiki ketika ndelok, wah, awakmu kaken kanuragan. Awakmu kaken ngimpi-ngimpi, itu tidak bisa dijadikan dalil. Kalau awakmu ingin menjadi ulama, ayo kini mulazamah karo aku. Ayo mondok ning Hidayatul Muqtadiin, mondok ning gone Lirboyo 10 tahun, 20 tahun, mungkin jadi ulama, mungkin tidak loh nggih. Belum tentu mondok jadi ulama, tapi tidak mungkin Anda menjadi ulama kecuali dengan mondok. Belum tentu aku wis mondok ulama, belum tentu. Banyak orang mondok 20 tahun yo ndak sinau. Turu akhir tidak menjadi apa? Ulama. Tapi orang yang mondoknya genah, istiqomah, pagi sinau, malam tahajud ndonga karo Allah, insya Allah hidupnya jadi ulama lan berkah. Berkah niku banyak orang-orang itu salah paham, dikinten dikira yang namanya berkah itu, oh duitnya titik jadi akeh. Wah, duitku mau 1.000, tapi aku iso mentraktir uang 1.000. Jadi setiap uang 100. Loh, duitku titik kok cukup? Maknanya duitku berkah. Berkah niku bukan seperti itu.
Guru saya Syekh Said Abdul Latif Oda, kalau tak ngombe nggih. Kopi niku di skip dulu nggih. Kopi niku katane sinten namane mertua kula niku Masyrubul Aulia. Masyrubul Aulia, minumannya para wali. Yang mau percaya monggo, yang tidak percaya monggo loh nggih. Tidak ada hadis yang mengatakan kopi itu mempunyai pahala, nggak ada. Cuma ada yang namanya mimpi-mimpi para ulama. Niku Anda mau percaya, Anda tidak ada masalah. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil, dan tidak semua mimpi itu salah. Yang dijadikan dalil itu yang mesti benernya. Yang mungkin bener mungkin tidak bukan dalil, tapi minimal ngombe kopi niku kathah ulama ngombe kopi. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang itu kalau mau begadang, mau belajar niku ngombe kopi, senes ngombe Sprite. ngombe kopi untuk apa? Untuk begadang, untuk apa? Biar fresh, bisa belajar. Wah, wallahu alam deh, kula mboten nate ketemu ulama ngombe Coca-Cola atau ngombe Sprite. Rata-rata ulama-ulama yang saya temui itu ombenane kok tidak teh, ya kopi. Jarang ayo ngombe Coca-Cola bareng, ndak ada. Ngombene apa? Ngombe nggih kopi. Dan ini kan niki naklan an mertua kula nggih. Percaya mboten. Niki riwayate An Habib Ali Bagir, An Habib Umar Mutahhar niki. Mangke setelah itu sanadnya ke siapa? Wallahu a'lam. Dikatakan yang meminum kopi katanya nanti apa namanya? Malaikat akan yastaghfir madama raihatul bun fi famihi. Tetap setiap ada apa namanya? Ada aroma kopi, malaikat itu akan istighfar. Niki senes hadis nggih. Niki hadis bimakna lugawi, omongan mawon nggih. Senes hadis bimakna syar'i. Mangke Wahabi delok video kula Habib Ali memaudhukan hadis. Sudah saya bilang niki bukan hadis Nabi. Niki riwayat dari mertua saya. Anda mau percaya tidak ada masalah. Tidak wajib percaya dengan saya, tidak wajib. Kok tidak percaya dengan Nabi niku yang bermasalah. Tadi saya ngomong sampai mana tadi? Sebelum ini? Hah? Sadurunge kopi apa? Lali to aku. Kalau kurang ngomong kopi malih apa jenenge? Lali. Ya niku lah. Napa? Mulazamah. Lah nggih, mulazamah niku penting. Tidak bisa menjadi ulama tanpa adanya napa jenenge mulazamah. Wong masih dengan mulazamah mawon kadang-kadang kala tidak menjadi napa ulama. Nikilah pentingnya kita niku bersambung dengan kiai-kiai yang sanadnya niku jelas. Kiai Ali Sodik, jangan cari kiai-kiai atau habib-habib yang mungkin sanad belajarnya itu tidak jelas. Di mana dia belajar, pondok mana? Enggak, saya lewat mimpi. Mulai sekarang jangan. Nanti nopo jenengi menyesal. Ternyata itu bukan, nanti setelah sadarnya 10 tahun, 20 tahun ternyata bukan ajaran Islam, tapi ajaran dukun. Tapi ajaran dukun jangan semacam itu. Carilah guru-guru niku sing jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama. Kalau Anda mengetahui cara sholat, dan itu agama Anda, karena Anda akan menggunakan ilmu itu untuk Anda sholat. Maka lihat-lihat kepada siapa Anda itu apa mengambil ilmu kalian. Tentang berkah tadi itu baru kalau ingat. Berkah niku senes banyak orang itu mengatakan berkah niku taksirul qalil. Ketika saya di pondok itu dikatakan al barokah huwa taksirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Niku salah. Berkah senes semacam itu. Guru saya Syekh Said Foda mendefinisikan berbarokah itu an-naf'ul muta'addi. An-naf'ul muta'addi, kemanfaatan yang bisa untuk orang lain. Ada manfaat yang untuk diri kita sendiri. Contohnya berzikir. Niku manfaat untuk diri kita. Anda berzikir yang untung panjenengan, bukan orang lain. Sholat yang untung panjenengan, bukan orang lain. Membaca Al-Quran yang untung panjenengan, bukan orang lain. Akan tetapi ada beberapa amal ibadah manfaatnya itu apa? Ke orang lain, mutaaddi, karena ada fi'lul lazim dan fi'lul
Mutaaddi fi'lul lazim tidak perlu fa'il, mutaaddi perlu apa? Fi'lul lazim tidak perlu maf'ul, mutaaddi perlu maf'ul. Ada ulama orang yang manfaatnya untuk diri sendiri, buruk tidak. Tapi awakmu ndak ono berkah. Berkah itu apa? Kalau Anda bisa berguna kepada orang lain. Semakin banyak gunamu kepada orang lain, semakin banyak orang lain yang mengambil faedah daripada Anda, maka semakin banyak berkahmu. Tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sekarang berkahnya masih ada. Kita semua adalah berkahnya Rasul, bukan Rasul memperbanyak sesuatu yang sedikit. Tidak semacam itu, akan tetapi manfaat Rasul yang hanya satu orang sekarang menjadi bermiliar-miliar orang. Tengok Kiai Ali Sodik Uman ini, hanya satu orang. Sekarang berapa muridnya Hidayul Muhtadiin? 10.000 ada? Guyan-guyu 10.000 berarti. Loh, satu orang bisa untuk memberi berkah 10.000. Belum pondok-pondok furuknya, belum pondok-pondok apa? Cabang-cabangnya, belum cabang-cabangnya. Itu yang namanya berkah banyak. Banyak orang itu menafikan keberkahan ilmu. Sing berkah ku namung zikir, sing berkah niku namung maulid, sing berkah niku namung halakoh zikir. Niku salah. Keberkahan yang hakiki di dalam taklim wa ta'allum. Kenapa? Karena itulah yang akan memberi naf'ul muta'addi kepada orang-orang banyak. Panjenengan kalau melihat Kiai Ali Sodik Uman ini, mungkin dulu belajarnya bahasa lagi gila-gilaan sampai bisa menjadi sekarang. Wallahualam, saya belum pernah membaca sejarah beliau ya, karena saya baru diberitahu hari ini. Tapi saya yakin belajarnya beliau itu gila-gilaan. Misalnya yakhlitul laila bin nahar, mencampur nggih, leres nggih. Yakhlitul laila bin nahar, mencampur malam dan siang. Maknanya sudah wis lali kapan bengi kapan awan. Kenapa? Karena terus belajar. Bukan hanya belajar, setelah beliau belajar, Neng Kiai Ehsan Jampes mengetes kefahaman beliau. Bener apa salah? Jangan-jangan aku salah faham. Tidak hanya beliau, ke ADE, ke ulama lain dikonfirmasi. Bener apa salah aku? Setelah yakin bener, baru membuat pondok. Akhirnya asalnya benar, murid-muridnya juga benar. Orang tidak akan bisa benerkan orang kalau dia itu tidak benar. Para ulama falasifah mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya ndak iso memberi. Yang tidak benar kok mau benerkan orang. Coba benerkan diri kamu dulu. Oh, maknanya kudu akeh salate. Tutu. Sholat iya, tapi Anda mesti mengetes pemahaman Anda kepada para ulama. Bener gak sih ngopo sing tak paham nih? Jangan-jangan aku salah faham. Kalau Anda nggak pernah ketemu orang, bagaimana Anda bisa faham? Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda itu benar? Itulah pentingnya sanad keilmuan seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Ali Sodik Uman ini. Dan ini pentingnya kita itu sambung dengan Kiai Adib. Piye? Coba toh Kiai Adib, pengetahuanku ini tesen, bener apa ndak? Kalau Anda ingin jadi ulama loh ya, ndak wajib jadi ulama. Kalau Anda mau bakul sego-sego juga ndak ada masalah. Mau bakul martabak ya ndak ada masalah. Minimal ketemu ulama itu jajal Al-Fatihah ku tesen, bener apa ndak? Al-Fatihah saja. Tesen jajal Kiai Adib, aku tak mau Al-Fatihah, bener apa ora? Saya dulu ketika ujian di Rubat itu, kitab paling tinggi dalam fikih Syafi'i, ujian Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi itu, oleh dengan Mufti Tarim, ujiannya itu setiap bab ujian, sekali ujian itu 3 jam 4 jam. Kita baru keluar apa namanya? Keluar Qaatul Ikhtibar itu apa? Aula ujian itu. Ada satu soal sudah di dalam kitab Minhajut Thalibin. Soalnya apa? Satu soal, baca Al-Fatihah di depan guru. Betul, sudah wis tuwek-tuwek kon moco Al-Fatihah, tapi karena perintah guru ya wis moco. Ya Allah, ternyata masih banyak yang salah makhorijul hurufnya. Ada orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
La haula, non. Ini bukan mim. Oh, saya kira cara bacanya semacam itu. Loh kan? Kenapa dia baca semacam itu? Tidak ada yang menegur. Ketika jumpa dengan ulama baru tahu. Qaf diganti go. Ihdinas siratal mustaqim. As-Qaf menjadi as-Gaf. Ya kenapa? Karena tidak ada yang membetulkan. Akhirnya dikira itu biasa, yaitu yang namanya salah kaprah. Salah kaprah itu apa? Bukan hanya salah yang sudah menjadi adat. Dikira itu betul. Akhirnya yang betul menjadi salah, yaitulah yang namanya salah kaprah. Padahal orang-orang sudah tinggi. Kenapa? Belum tentu Anda itu alim di dalam nahwu, Anda pandai dalam fikih. Belum tentu Anda alim dalam fikih, bacaanmu itu benar. Semua adalah ilmu-ilmu yang asing. Anda hafal Al-Quran, belum tentu Anda paham fikih. Terakhir saya tutup, saya punya ceramah dengan cerita ini. Guru saya Said Foda itu berjumpa dengan salah seorang mahasiswa kedokteran di Mesir. Orang kalau mau masuk kedokteran di Mesir itu maknanya nilainya ketika SMA itu di atas 9,5 rata-ratanya. Dia berjumpa dengan guru saya Said Foda. Kemudian, Syekh, ana mau ngomong 4 mata dengan Anda. Penting kah? Penting. Akhirnya semua disuruh keluar. Beliau ngomong 4 mata, kemudian menangis. Kamu kenapa menangis? Jadi gini, saya ini adalah orang yang hidup di masjid. Maksudnya sering sholat jamaah di masjid. Saya hafal Quran 20 juz. Tapi saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya tidak bisa sholat. Loh, piye? Awakmu ndak tahu cara sholat kah? Loh, saya tahu. Oh, saya sholat hari-hari sholat jamaah di masjid. Saya tahu cara sholat. Akan tetapi ketika saya sholat, ada semacam lintasan pikiran. Mulai ada syukuk, keraguan-keraguan yang menyerang saya, yang mempertanyakan terhadap iman saya. Apakah benar saya itu sholat? Untuk apa saya itu sholat? Kenapa saya menyembah Allah? Kenapa kok Tuhan itu ada satu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar di dalam diri manusia yang akan terus terulang selama manusia itu ada. Ayah Anda sudah belajar, belum tentu Anda faham. Karena yang faham ayah Anda, ilmu tidak nurun. Ilmu itu adalah cahaya, tapi tidak nurun. Anda anaknya kiai, Anda anaknya habib. Kalau Anda tidak belajar alif ba, tidak belajar alif lam mim, yo mocone panggah alam. Duduk alif lam mim. Kenapa? Li'annal ilma laisa nuron. Tidak nurun maksudnya. Al ilmu nurun. Ilmu itu tidak nurun, tidak menurun. Walaupun ilmu itu cahaya, tapi dia tidak menurun. Jadi saya sudah sampai derajat saya itu mau murtad. Padahal hari-hari sholat di masjid, hafal Quran 20 juz. Dia menangis, kok saya sampai level ini? Kenapa? Saya Said Foda dengan gamblang dan singkat menjawab, Anda pernah belajar ilmu tauhid? Ono atau ilmu tauhid kuwi? Apakah ada ilmu semacam itu? Ada. Seperti ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, ada ilmu fikih, ada namanya ilmu tauhid. Anda paham kedokteran, belum tentu Anda paham engineer. Belum tentu Anda itu paham ekonomi. Itu ilmu yang asing. Anda paham Al-Quran, Anda hafal Al-Quran, belum tentu Anda paham. Ada sekolah namanya sekolah tahfidz, hanya untuk menghafal Al-Quran, tapi sedikit yang memahamkan Al-Quran, memaham Al-Quran. Masya Allah, susahnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nahwune alfiyah, tasrife, balagoe, mantike, usule. Nanti itu semua ilmu kena Anda tuangkan di dalam satu ayat secara bersamaan. Baru Anda bisa memahami Al-Quran. Perlu berapa tahun? Menghafal 6 bulan selesai. Memahami mungkin 10-15 tahun.
Beda, levelnya apa namanya berbeda. Karena itu untuk memahami pertanyaan semacam ini Anda mesti belajar satu ilmu namanya ilmu tauhid. Kalau Anda belajar satu atau dua kitab, semua pertanyaan yang terlintas di dalam otak Anda semuanya sudah terjawab. Itulah pentingnya mulazamah. Tanpa berjumpa dengan ulama hakiki, mungkin orang-orang semacam ini akan sudah apa namanya murtad. Pentingnya berjumpa dengan ulama hakiki, pentingnya mengetes kita punya apa namanya pengetahuan. Jangan-jangan kita selama ini Mu'tazilah. Seorang ulama tidak boleh untuk mengorek-ngorek. Jajal Ustaz Adib, awakmu sone opo? Aku ingin ngomong Ustaz Adib iki Mu'tazilah, bahkan Wahabiyah. Tidak boleh semacam itu, haram hukumnya mengorek-ngorek akidah orang. Karena itu tidak oleh kita tanyai Allah itu di mana? Ning pasar apa ning mall? Tidak oleh. Haram semacam itu. Kenapa? Karena itu adalah mengorek-ngorek akidah orang. Seperti Mu'tazilah dulu menanyai halil Quran makhluk. Dulu menguji masyarakat orang awam dengan semacam itu. Sistem itu digunakan oleh Wahabi sekarang untuk mengetes orang-orang. Ainallah, nengendi Allah. Hal itu tidak boleh. Akan tetapi kita sebagai orang awam hendaknya kita itu mengetes apa yang kita yakini benar atau tidak. Kita apa namanya, karena Ustadz tidak wajib ngecek kita yang wajib apa? Mengecek. Aywa, check up. Dokter tidak wajib ngecek sampean. Kita yang wajib ngecek toh. Jangan sampai penyakit itu sudah akut, sudah kronis. Lek wis kronis angel, kudu diamputasi. Kadang-kala beramputasi niku mati. Bablas. Penyakit bisa diobati kalau masih stadiumnya masih kecil. Jajal toh, aku bener apa salah? Oh, salahmu ning kene. Oh, tinggal dibenarkan. Dosisnya masih apa namanya, masih kecil. Itulah yang namanya tobibul qulub, tobibuddin, dan itu lebih penting daripada tobibul ajsad, katanya Al-Imam Ghazali di dalam Muqaddimah Iqtisad fil I'tiqad. Sudah hampir 1 jam. Bang Jen wis Hetman. Belum jawil. Untuk pertanyaan apa mboten? Enten. Ndak luwe to? Nggih, monggo. Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pribadi atau pertanyaan tentang tadi itu? Mas Barang. Ya kalau bisa itu berkaitan dengan ceramah tadi, dengan muhadharah. Tapi lek nyenggol-nyenggol titik nggih mboten napa-napa. Lek mboten nyenggol sama sekali utama masalah politik kula mboten jawab niki ya. Nyoblos napa mangke Wah niku partene apa? Iku medeni niku mangke. Kula partai Rahayu mawon. Kalau sholat itu apa ya? Ada yang keyakinan orang Jawa itu nggak perlu Arab lah gitu-gitu. Benar apa salah maksudnya? Nah, ini pinter niku. Dia ingin menanya, aku tuh ada orang sholat nggak usah pakai bahasa Arab, jadi lek takbir Allah Maha Besar. Yakin gitu. Hah? Sing penting? Yakin. Sing penting yakin. Ada lagi sing penting eling. Nah, kan? Sing penting yakin. Niku salah. Nggak bisa. Kita niku beribadah di dalam Islam niku dengan SOP-nya Allah. Karena antara gerakan dan pahala niku wonten-wonten urusane. Hanya gerakan yang istilahnya kalau bahasa kerennya niku dilegitimasi oleh Allah. Lek awakmu pos, lek awakmu sholat koyok ngene oleh pahala. Kewajibanmu untuk sholat apa? Gugur. Dibilang sukutul wajib, sakotol wajib. Itu dengan cara-cara yang khas. Piye? Yo Al-Fatihah. Bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Niku senes Al-Fatihah. Niku terjemahan Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Niku tidak bisa dijadikan pengganti Al-Fatihah. Anda mesti belajar Al-Fatihah. Aku poso Ramadan, aku tak poso gawe corone kampung sebelah. Piye? Aku
ndak mangan sego, tapi mau ngombe banyu tok. Sampai apa jenenge? Sampai adzan. Loh, itu tidak mendapat pahala, bahkan mungkin mendapat dosa. Kenapa? Karena Anda menyembah Allah dengan SOP yang tidak dilegitimasi oleh Allah. Ibadah harus dengan legitimasi, harus dengan dalil. Cara Anda beribadah tidak bisa semau Anda. Lah cuma cara memahami dalil niku senes urusane tiyang awam. Niku urusane kiai, niku urusane ulama. Orang awam tanya kepada ulama. Dalilnya apa? Ada orang awam biasanya tekok dalil. Loh, lah tak sebut nih, kau apa paham? Kalau saya sebutkan dalilnya dengan nahwunya, dengan sorofnya, dengan balagohnya, dengan mantiknya, dengan apa jenenge, dengan ilmu kalamnya, apakah Anda paham? Sing ngono pip luwe pip kesuwen lah semacam itu kan. Kenapa? Karena tugasnya orang awam tanya kepada kiai, dalilnya orang awam ya perkataannya Habib dan kiai itu. Tidak semua Habib dan kiai ya, hanya yang mempunyai track record jelas untuk menjadi ulama. Tidak, jangan semua yang ada jenggot, ada nopo jenenge rida panjenengan ikuti, hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Napa jenenge? Ilmu ini adalah agama. Lihat siapa yang kalian belajar kepadanya. Seperti kalau kalian mau sekolah, melihat akreditasinya bagaimana, mau ke dokter ini bagus apa tidak. Begitu pula mau ngambil ilmu, lihat backgroundnya macam mana. Oh, belajarin yang gone Eropa, Islam yang Eropa, hati-hati. Yang saya tahu Nabi yang Arab turune, bukan di New York. Nggih. Ilmu kejawen itu pemahaman ada yang kelihatan seperti itu, kita ya boleh berdebat, kita boleh membenarkan, tidak boleh. Boleh membenarkan bagaimana? Kan yang penting yakin. Tidak bisa semacam itu. Tidak bisa. Yang penting yakin. Keyakinan itu belum tentu benar loh ya. Orang-orang selain Islam pun juga yakin. Keyakinan belum tentu benar. Keyakinan yang berdasarkan dalil itu yang benar. Lah kalau hanya cuma keyakinan dikatakan itu benar, ya donya pengen kabeh mlebu surga. Aku yakin ndak ono Tuhan, ya yakin piye? Mancing di aspal penting. Mancing ning aspal. Sepenting yakin. Ketua malih nanti ini urusannya asbab wal musabbabat nang ngene. Nggih, pun. Napa malih? Sampun? Kalau pertanyaan tentang sing pribadi itu boleh. Nggih, boleh. Seumpama ada seseorang itu kan suka sama cewek gitu. Karena setelah itu berjalan kan mau menikah, tiba-tiba orang tuanya itu meng-cancel gitu loh. Padahal kita nggak pernah ada masalah, nanti orang itu tidak pernah ada masalah. Itu kita menyikapinya gimana? Golek bojo liya. Cara begitu menyikapinya begitu, selesai. Cari istri yang lain. Perempuan itu banyak, tapi saya sudah cinta. Cinta itu datang dan pergi. Cinta itu datang dan pergi. Loh, biasa. Loh, gila biasa kok niku kok. Sekarang saya cinta. Loh, berapa banyak orang-orang ketika mau menikah cinta oleh saulan pegatan. Loh, cinta yang dulu itu mana? Hilang. Cinta itu apa namanya? Hilang. Jangan menikah dengan perempuan yang tidak diridhoi oleh ayahnya. Apalagi sampai Anda itu kawin lari. Wong kawin yang ndak lari, kawin normal, potensi bercerai itu banyak. Apalagi kawin lari. Menikah kalau bisa berdasarkan agama, berdasarkan Allah. Karena Allah itu bakin min sifatillah al-baqa. Sedangkan yang namanya cinta di dalam ilmu kalam itu adalah arad. Yang namanya arad itu datang dan pergi, ada dan tidak ada. Sekarang ada, besok tidak ada. Kalau cinta itu hilang, masa akan bercerai Anda? Berbeda kalau Anda mencintai atau Anda menikah berdasarkan Allah.
Apa majikan Allah? Maknanya perempuan ini saya dapatkan dengan cara yang benar, saya dapatkan dengan cara yang halal, dan dia bisa mendekatkan saya kepada Allah. Insya Allah rumah tangga itu sakinah, mawaddah, rohmah, dan barokah dunia dan akhirat. Jangan sudahlah cinta ditolak, dukun bertindak. Nah niku sing didukunnya duduk bojone, malah mertuane, calon mertuane di dukune. Jangan. Lah kalau sampean ingin meluluhkan hati, benten meneh nggih, niku tugas Gus Adib. Minta ijazah mriki. Niku senes tugas kula lek niku. Anggap cari yang lain itu Yang kita ikhlaskan gitu. ikhlaskan. Pertama ngomong ke orang tuanya, kenapa? Salah saya apa? Saya kurang cantik, saya kurang putih kah? Bisa, saya pakai apa namanya? Skincare. Mungkin ada Jawa gitu. Hah? Ada kalau ngomong gitu. Hitung-hitungan Jawa. Itu hitung-hitungan Jawa, saya punya hitung-hitungan Sunda, dibilang ini saya punya hitung-hitungan Sunda, ya diadu kebenarannya mana, ya begitu aja. Kalau memang tidak bisa, dari awal sudah ada masalah, Anda mempunyai dua pilihan. Anda bisa untuk ngotot menikah dengan izin, dengan beberapa madhab. Ada beberapa madhab tidak memerlukan izin orang tua, bisa, tapi menurut saya hal itu sangat riskan. Karena menikah tanpa persetujuan orang tua atau yang namanya kawin lari lah, kawin apa, niku beberapa ulama memperbolehkan pernikahan tanpa adanya izin orang tua, terutama yang dia itu janda. Beberapa ulama, tapi bukan madhabnya Imam Syafi'i nggih. Beberapa ulama memperbolehkan, tapi riskan menurut saya. Menurut saya sangat riskan karena apa ya? Orang tua itu mempunyai andil yang sangat besar di dalam mendidik anak perempuan ini. Kalau sampai orang tua perempuan ini tidak ridho, dongak-dongak nih, nanti ditakutkan rumah tangga Anda itu tidak sakinah mawadah warahmah. Akhirnya nanti, cari yang normal. Ternyata tidak ada kecocokan, biasa. Mati satu tumbuh 1000. Apakah hanya itu perempuan? Tidak. Tapi saya sudah cinta pret. Boten usah kados koten, biasa mawon. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Ampun. Kenapa gitu? Sampun cekap, insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, kesempatan yang lain, dan saya minta maaf kalau perkataannya kurang berkenan nggih. Niki lho Habib sing rada selengean iki nggih. Kula niki rada selengean nggih, boten kados sing lintu-lintune nggih. Ya dimaafkan nggih Gus Raub nggih. Gus Habib nggih. Rada kurang ajar, tapi nggih ngeten niki tiang-tiang Tulungagungan niki nggih. Ngeten niki kakean kumpul kalih tiang Arab nggih ngeten niki akhire. Campuran enggak jelas iki apa modele iki. Enggak jelas. Kakean campuran ya lodeh ya duduk oblok-oblok ya mbuh. Insyaallah jumpa lagi di pertemuan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.